pengamalan salawat 40 Judatul Da'wat wa Abdalus Salawat, yang hari ini merupakan pertemuan kita yang 141, Insya Allah sudah pas bersamaan di setahun milad daripada Ashabul Maimanah. Hari ini kita melaksanakan pertemuan yang ke-141. Semoga segala hajat kita, segala niat baik kita yang hari ini milad, Allah berikan keistiqamahan dalam pelaksanaan hidupnya, Allah berikan keberkahan dalam setiap usianya, Allah berikan kebaikan dalam setiap rahmatnya, dan Allah berikan setiap kemudahan dalam setiap urusannya. Amin ya rabbal alamin. Semoga segala niat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala kebaikan yang kita niatkan pada bacaan salawat ini, Allah berikan kemudahan, Allah berikan kelapangan, dan segala hajat kita Allah sampaikan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita memasuki acara pokok kita hari ini, yaitu Untayan Hikmah peringatan Maulid besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1447 Hijriah, yang akan disampaikan Al-Muqarram Asy-Syaikh Haji Awwab Ahmad At-Tamimi. Kepada beliau dengan hormat kami persilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, Rabbus samawati wal ardin, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Warhamna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi pada seluruh para kiai, para habaib, para masyayikh, para ustadz dan ustadzah. Mohon maaf tidak saya rincikan. Antum semuanya mudah-mudahan mendapatkan keberkahan di jalan Allah Subhanahu wa taala, memperpanjang lisan Nabi Muhammad SAW. Terkhusus kepada para pembina Majelis Salawat Ashabul Maimanah. Ini masih baru, nyebutnya agak janggal sih, tapi udah setahun. Anggotanya lumayan, Masya Allah. Saya lihat Ashabul Maimanah ini baru setahun miladnya. Ya, masih muda, tapi ikut udah tua nampaknya. Banyak yang tua. Akhir hidup mudah-mudahan kita mencintai Nabi Muhammad SAW. Amin. Kemudian kepada ketua beserta jajarannya Majelis Salawat Ashabul Maimanah, terlebih lagi para anggotanya, Bapak Ibu hadirin wal hadirat, sebagai pengamal salawat Jumdatul Da'wat di Abdalis Salawat, ya semoga saja istiqamah di jalan Allah SWT. Kemudian salam kehormatan, tamu kehormatan kita terkhusus kepada Bapak Wali Kota yang tidak asing lagi, Masya Allah. Beliau ini selalu hadir dalam kegiatan agama. Nah, mudah-mudahan beliau juga mendapatkan keberkahan salawat ini, sehingga hati beliau dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengayomi kita di kota Pontianak, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salam hormatan juga kepada Kepala Kementerian Agama yang hadir malam hari ini sekaligus sebagai qari tadi, Masya Allah.
ya, dan seluruh yang hadir tanpa terkecuali, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang juga memenuhi undangan tanpa terkecuali. Insya Allah mudah-mudahan semuanya dirahmati dan dibimbing, digiring oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kecintaan kepada Allah dan cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, senantiasa kita mengucapkan pujian dan syukur kita kepada Allah yang mana malam hari ini kita bersama-sama hadir. Dan saya dapat amanah sedikit dari pengurus daripada Majlis Salawat Ashabul Maimanah ini untuk menyampaikan sedikit tausiah. Sedikit ke banyak nih? Ya, panjang ke pendek? Gaya keras ke lembut? Keras. Nah, kita serah ibu lah menilai. Ya, baik. Ya. Malam ini ya, Rabiul Akhir sudah lewat, ya, sudah masuk Jumadil Ula atau Jumadil Akhir. Persisnya ini malam, yaitu malam ke berapa nih? 7 ke 8. Ya. Kadang orang bertanya, bulan Rabiul Awal sudah lewat, Rabiul Akhir juga sudah lewat, Jumadil Ula pun juga masih memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Apalagi malam ini diiringi dengan milad setahun daripada umur majelis ta'lim, majelis zikir dan salawat Ashabul Maimanah. Tapi intinya sahabat juga di sini. Nah, kalau orang bertanya kenapa sampai lewat seperti ini, ya, tetap aja diperingati Maulid Nabi. Ada dalil khusus Rabiul Awal, ada dalil yang umum. Ya, dalam suatu riwayat dari Mu'adz bin Jabal, ini hadis dikeluarkan oleh Imam Dailami dalam Musnad Firdaus. Di sana Nabi SAW bersabda, kata Nabi, dzikrul anbiya minal ibadah. Menyebut para nabi itu, kata Rasulullah, termasuk ibadah. Jadi malam ini adalah ibadah. Itu dalil jelas sekali. Sama ibadah yang kita lakukan malam ini, kita ibadah. Kenapa? Malam ini banyak bercerita tentang Nabi Muhammad SAW. Di mana-mana maulid bercerita tentang Nabi, seluruh Nabi, terkhusus Nabi Muhammad SAW. Dzikrus shalihin kafar. Menyebut orang yang saleh merupakan kafar. Apa kafarat? Kafaratu anid dzunub, bahkan penebus dosa kita. Jadi kalau kita bicara tentang para ulama, apalagi yang menciptakan salawat ini bagian daripada ulama kita, yaitu Allahyarham Syekh Abdul Ghani Mahmud Al-Yamani. Beliaulah pencetus salawat dan kita kenal hasil karyanya dan kita amalkan, Masya Allah. Dan kita sekaligus malam ini bercerita juga tentang orang yang saleh. Dia putra daerah kita, termasuk guru daripada guru kita. Saya punya guru, Allahyarham Syekh Abdurrahman Husain Faluga, dan beliau salah satu muridnya. Ya, dan juga yang pengamal salawat juga begitu. Ya, ada yang dari Ustadz Mahmud Syafi'i, Ustadz Abdul Razak, dan Ustadz Muhammad Yunus Mohan. Dan kita berkumpul malam ini disatukan dengan satu guru, ya, yang menciptakan salawat Zuhdatud Da'wat bi afdali salawat. Terus kata Nabi Muhammad SAW, dzikrul maut sadaqah. Ingat mati itu termasuk sedekah. Kenapa dibilang sedekah? Karena dibuat amal baik. Setiap orang ingat mati pasti berbuat amal baik. Karena ingat kematian. Dzikrul qabri yuqabbirukum ila jannah. Dan menyebut kuburan, kata Nabi Muhammad, mengingat kubur itu mendekatkan kau ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu hadis sudah menjawab 4 dalil. Yang pertama, menyebut Nabi maulid secara umum, kapan saja maulid, tidak harus Rabiul Awal. Yang kedua, bercerita tentang orang saleh, dianjurkan Nabi, insya Allah nyebut orang saleh kafarah.
Insyaallah tidaklah kita bubar dari tempat ini melainkan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu berkah orang saleh, apalagi berkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu lebih daripada itu. Dan kita ingat mati dianjurkan Nabi supaya kita siap-siap untuk beramal kebaikan. Dan yang terakhir, cepat lambat dalil supaya kita ingat tempat kembali kita di alam barzakh. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, Maulid jalan terus. Kapan saja pun, semakin kita kenal Nabi Muhammad SAW, kita semakin senang. Kalau orang sudah senang dengan Nabi, berarti ada benih suka dengan Rasulullah. Kalau suka dengan Nabi, cepat atau lambat, apalagi mengamalkan salawat, bisa jatuh cinta dengan Rasulullah SAW. Ya, kita ceritakan sedikit. Jadi kita malam ini harus apa kita buat? Tidak ada lain kecuali bersyukur atas nikmat yang terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Hajar Al-Haythami beliau menyebutkan kitab Maulid beliau beri judul Nikmatul Kubra 'alal Alamin. Nikmat yang paling besar semesta alam yaitu lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pantaslah kaum Ansar menunggu-nunggu kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu Nabi hijrah. Sebelum Nabi hijrah, duta-duta Nabi, utusan Nabi sudah masuk kota Madinah, termasuk Mus'ab bin Umair. Mereka dakwah dan berhasil, dan banyak orang Madinah Islam di tangannya Mus'ab bin Umair, dan mereka siap berbaiat dan siap menerima kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu Nabi datang ke Madinah, mereka berdebar-debar menunggu. Alangkah besar hati mereka. Orang yang ditunggu-tunggu pindah ke tempat mereka di Madinah. Bagaimana mereka tidak bahagia? Sebelum Islam datang, ada dua suku, Khazraj dan Aus, setiap tahun bertikai, bahkan saling membunuh. Tapi mereka disatukan dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Maka mereka disebut dengan kaum Ansar, siap menolong kedatangan Nabi dan orang-orang Mekah yang hijrah ke Madinah. Dan ucapan mereka diabadikan sampai sekarang. Mereka menunggu dari arah lembah yang bernama Al-Wada. Mereka melihat datangnya Nabi Muhammad SAW. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi telah muncul bulan purnama dari arah lembah yang bernama Al-Wada, yaitu Nabi Muhammad SAW. Wajib kita bersyukur atas seruan orang yang menyeru ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata orang Madinah, wajib kita bersyukur. Dan kita pada malam ini wajib bersyukur atas diutusnya dan dimunculkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang bersyukur berterima kasih. Salah satu berterima kasih salawat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tapi jamaah sekalian, orang bersyukur berterima kasih sadar siapa dirinya kalau tanpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa kita tanpa Rasulullah? Siapa kita sekarang kalau tidak dilahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sahabat mereka telah bersyukur, tapi semuanya demam sayang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tidak mungkin cinta kita seperti Nabi Muhammad, seperti sahabat terhadap Rasul. Ali bin Abi Thalib mewakili sahabat. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Wa kana sallallahu alaihi wasallam ahabba ilaina min abaina wa ummahatina wa li amwalina wa li auladina wa min al-ma'i al-zahar. Adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
lebih kami cintai, kata Ali mewakili sahabat, daripada bapak kami, ibu kami, harta kami, anak kami, bahkan lebih kami cintai dari air tatkala kami kehausan. Coba Bapak Ibu bayangkan, kita musafir kehausan, tidak ada air, tidak ada pikiran kita kecuali ingin mendapatkan air dan meminumnya. Tapi sahabat mengatakan Rasulullah lebih kami cintai daripada itu. Dan kita tidak mampu seperti para sahabat, karena mereka berjumpa dan melihat Nabi Muhammad SAW. Ada lagi seorang sahabat namanya Zaid Ad-Dathina. Zaid Ad-Dathina dihukum oleh Abu Sufyan bin Harb. Waktu itu Abu Sufyan belum masuk Islam, dan dia menyiksa Zaid Ad-Dathina karena sebagai hamba sahaya. Ditalib, dipanas terik matahari. Ya Zaid, Abu Sufyan ingin mengetes para sahabat, termasuk Zaid Ad-Dathina. Ya Zaid, kalau kami gantikan engkau, di situ kami ikat Muhammad, sedangkan engkau kami kembalikan ke rumah, bagaimana? Tapi kau tolong kami. Apa kata Zaid? Dalam posisi aku seperti ini, Nabi Muhammad tertusuk duri di kakinya, sedangkan aku bersama keluarganya di rumah. Aku tidak rela, kata Zaid. Abu Sufyan geleng kepala. Ini luar biasa. Ma ra'aitu ahadan yuhibbun nas kahubbi ashabi Muhammadin Muhammadan. Aku tak pernah melihat kecintaan seseorang dengan orang lain seperti cintanya sahabat Muhammad dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi sahabat yang lain, yaitu seorang sahabat khadam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yani dia tidak pernah melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Saya lupa nama sahabatnya itu. Dia demam, tidak melihat Nabi satu hari. Satu hari tak lihat Nabi demam. Esoknya, lusanya Nabi muncul. Nabi bertanya, mana si Fulan? Dipanggil. Wajahnya pucat, air matanya, maaf, matanya merah. Kata Nabi, kau sakit? Tidak ya Rasulullah. Kenapa? Kemarin aku tak melihat engkau satu hari ya Rasulullah, maka aku sakit. Dan aku membayangkan kemarin ya Rasulullah, kalaulah aku masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan aku masuk surga juga, tentu surgamu tidak sama dengan surgaku ya Rasulullah. Kau tinggi tempatmu, aku tempat orang kebanyakan. Dan aku membayangkan apabila aku tidak masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, lam araka abadan, aku tak akan lihat engkau selama-lamanya ya Rasulullah. Sahabat kumpul dengan Nabi, takut kehilangan Nabi Muhammad SAW. Maka turunlah ayat, wa maitillah wa rasul fa ulaika an'ama Allah alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin hasuna ulaika rafiqa. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, maka mereka dikumpulkan bersama para nabi, para siddiq, para syuhada, dan para salihin. Tenanglah hati sahabat tersebut. Kenapa? Ini ayat menjanjikan dia bisa bersama Nabi Muhammad SAW. Sama Bapak Ibu kita juga begitu. Kalau taat kepada Allah, taat kepada Rasul, apalagi cinta dengan Nabi Muhammad, insya Allah tidak untuk kemungkinan kita bersama Rasulullah SAW. Amin ya Rabbal alamin. Satu lagi, ini orang Arab. Orang Arab artinya dia orang pedalaman, orang Badui, tak paham hukum agama, tapi dia sudah kuat imannya. Masuk ke masjid hari Jumat, Nabi lagi khutbah, dan dia bertanya, ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan hari kiamat? Ini pertanyaan tak boleh dijawab. Mana orang tahu hari kiamat? Masih ingat Bapak Ibu? Tanggal 12 bulan 12 2012. Ini yang tua-tua ini dengan saya sama paham. Dulu diamalkan tanggal 12 bulan 12 2012 jatuh hari kiamat. Hari apa?
hari kiamat diprediksi, tapi ternyata lewat. Yang meramal masa dia sudah masuk kiamat kecil, meninggal dah. Tidak ada yang tahu hari kiamat. Bahkan Jibril bertanya dengan Nabi juga, mata sa'ah mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il. Yang ditanya tidak tahu dari yang bertanya. Artinya Jibril dengan Nabi Muhammad ada. Ini orang Arab masjid hari Jumat tanya dengan Nabi, mata sa'ah, kapan hari kiamat? Apa Nabi marah? Tidak. Makanya hari Jumat siapa yang ngomong, pahala khutbahnya habis. Pak, Jumat apa? Buktinya ada yang ngomong sahabat dibiarkan Nabi. Sahabat marah, suruh diam. Nabi biarkan dia. Apa? Kau tanya tentang hari kiamat, ma'adattalaha, apa yang kau persiapkan menghadapi hari kiamat? La syai' ya Rasulullah, tidak ada ifrat. Lakin uhibbullah wa rasul, aku siapkan menghadapi hari kiamat. Aku senang kepada Allah Tuhanku dan aku sayang dengan Rasulnya. Qala anta ma'a man ahbabta, kau bersama dengan orang yang kau cintai, kata Rasulullah SAW. Ini hadis yang mendengar meriwayatkan Anas bin Malik. 10 tahun lebih Anas bin Malik menemani Nabi, tak pernah mendengar kalimat itu. Hari ini hari aku paling bahagia, kata Anas bin Malik. Kenapa? Tatkala Nabi menyatakan itu anta ma'aman ahbabta, kau bersama orang kau cintai, aku cinta Rasulullah, kata Anas. Aku cinta Abu Bakar, aku cinta Umar. Mudah-mudahan aku bersama mereka nanti di hari kiamat. Itu Anas, Masya Allah, belum pernah dengan kalimat itu, bahagia jadi luar biasa. Itulah sahabat Nabi, hampir seluruhnya demam cinta dengan Nabi Muhammad SAW. Kita bagaimana Bapak Ibu? Tidak mungkin seperti sahabat, sulit. Nah, cuma kita ini diberitahu oleh ulama, kalau kita senang dengan Nabi Muhammad, ada tanda-tandanya. Singkat saja nih ya. Ini waktu makin jalan ya. Seorang ulama namanya Syaikhul An-Nabahani, dalam kitab Anwar Muhammadiyah Dunia bi Mawahibil Laduniyah, termasuk kitab Zubdatul Dakwah, di situ ada Syekh Abdul Wali Mahmud Ayami Al-Yamani menyatakan ini selawat. Awal-awalnya aku ambil dari hadis Imam Muslim, tapi setelah itu diambil dari kitab Riyadul Jannah karangan Syaikhul An-Nabahani. Tapi beliau ini karangannya banyak, termasuk salah satu dari Anwar Muhammadiyah fi Mawahibil Laduniyah. Apa kata beliau? Min alamati mahabbatihi sallallahu alaihi wasallam, termasuk tanda-tanda orang senang dengan Nabi itu apa? Al-iqtida'u bihi wa isti'malu sunnati. Dia pasti ikut Nabi dan mengamalkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Ayo Bapak Ibu, ini tanda-tanda yang pertama. Nanti yang kedua disebutkan salat. Tapi yang pertama ini kunci. Bagaimana? Salat ikut Nabi, baik yang fardu maupun yang sunnah. Jangan puas dengan yang fardu. Kita belum tergolong sunnah Nabi Muhammad, kita ikuti. Tambah yang sunnah, puasa Ramadan plus tambah puasa sunnah. Apalagi zakat kalau keluar tambah lagi sedekah sunnah. Kalau dapat yang sunnah-sunnah kita tambah, baru kita memakai dan mengamalkan sunnah Muhammad SAW. Di antara semua ibadah yang tertinggi salat. Ingat jamaah sekalian, salat 5 waktu fondasi, pelengkapnya sunnah. Bahkan melengkapi yang fardu itu yang sunnah. Bahkan untuk dekat kepada Allah tambah yang sunnah. Yataqarrabu ilayya bin nawafil, kata Allah, hatta uhibbahu. Hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amalan sunnah sampai aku mencintainya, kata Allah Subhanahu wa taala. Hadis qudsi. Nah, jadi tolong Bapak Ibu jangan lagi mengamalkan yang fardu saja, tambah yang sunnah-sunnah. Apalagi ibu-ibu ini, Masya Allah, pakai kerudung cantik-cantik sini. Tapi dalam kerudung putih rambutnya. Kami laki-laki ini udah ketahuan putih semua dah. Ya, berarti kalau sudah putih kontra hidup tak lama lagi. Apalagi mau dibuat.
banyak-banyak amalan sunnah. Nah, seorang sahabat bernama Malik bin Rabi'ah radhiyallahu anhu berkata, qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sal, kata Nabi bilang sama aku, Nabi ngomong kepadaku, mintalah wahai Malik bin Rabi'ah. Oh, senangnya kalau seandainya kita ditawarkan Nabi suruh minta, nanti Nabi minta kepada Allah. Kira-kira bapak ibu minta apa? Jawab dulu Pak. Bu, kalau Nabi nawarkan kita minta kepada Allah, kira-kira minta apa? Minta panjang umur, apa lagi? Rezeki, murah badan. Itulah permintaan kita, dan termasuk permintaan saya juga gitu. Ini permintaan yang umum, tapi dengarkan sahabat. Waktu Nabi berkata kepada Malik bin Rabi'ah, mintalah. Qala, aku jawab, as'aluka murafaqataka fil jannah ya Rasulullah. Aku minta kepada kau agar aku bisa menyertai kau di surga Allah Subhanahu wa taala. Itu sahabat. Nabi Muhammad. Mereka tidak mau jauh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Qala, Nabi jawab, fa'inni ala nafsika bikathratil sujud. Tolonglah aku, maksud Nabi, engkau tolong juga aku agar aku bisa tolong engkau nanti. Engkau bisa ikut aku hari kiamat. Bikathratil sujud, dengan banyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Suruh banyak-banyak sujud berarti ibadah apa ini? Wajib ke sunnah? Kalau yang wajib 17 rakaat. Setiap rakaat 2 kali sujud. 17 kali 2 berapa? Baru 24. Nabi suruh banyak-banyak lebihkan dari 24. Artinya berbanyak salat sunnah. Mau duha, qabliyah, ba'diyah boleh. Apalagi udah umur 50. Yang udah lebih umur 50 biasanya tidurnya kurang. Kalau tidurnya kurang, bangun malam itu tahajud. Allah, namun kita dimudahkan Allah untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, ngambil ganti, boleh ganti, hilang ganti. Ya. Baik, masuk yang kedua. Yang kedua, min alamatihi mahabbatihi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk orang yang senang dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kedua? Kathratu dzikri wa ta'zimuhu inda dzikri. Banyak-banyak menyebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ta'zim, mengagungkan tatkala menyebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama, bercerita tentang Nabi, membaca hadis Nabi Muhammad SAW. Ceritakanlah tentang Nabi, biasakanlah baca hadis Nabi, dan kemudian ketelama plus berselawat dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau orang tanya termasuk ahlu sunnah wal jamaah, kata Ali Zainal Abidin, kasratul dzikri, dia banyak menyebutnya Nabi Muhammad dengan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Dia salat, maaf, dalam salat ada yang wajib salawat dan ada yang sunnah. Kapan sunnah? Tahiyat mana nih? Tahiyat awal hukumnya sunnah, tahiyat akhir wajib. Tapi di luar salat sunnah kebanyakan. Tapi masya Allah, ada salawat ulama khilaf. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Tapi saya beritahu salawat yang sunnah saja dulu. Di luar salat seperti yang kita lakukan ini hukumnya sunnah. Pak suruh berhenti kenapa? Tapi tak apa, mudah-mudahan. Halo tes, mudah-mudahan panjang umur mikrofon. Ya. Baik, kita beritahu selawat dulu jamaah sekalian. Saya punya jamaah
dia punya jamaah, dia punya kawan orang Nasrani, ya orang Nasrani. Dan orang Nasrani itu bilang, ngomong kepadanya, kenapa umat Islam itu minta rahmat dan salam? Rahmat itu salawat itu rahmat artinya. Salam itu keselamatan. Minta rahmat dan keselamatan untuk Muhammad, kata dia. Berarti pikiran kami menganggap kau punya nabi kurang rahmat dan tak selamat, kata dia. Ayo jamaah mau jawab. Jamaah mau jawab. Nah, makanya sesuatu itu kalau ada ilmu enak jawab. Enak jawab. Kita jawab dengan bulan Maulid, sering ayat yang disampaikan. Apa kata Allah bilang? Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil. Nabi Muhammad itu penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sampaikan ayat itu. Lalu kenapa kita berselawat? Nah, salawat itu tanda terima kasih dan juga manfaat salawat kembali kepada kita yang mengucapkannya. Ibaratkan air, kalau udah penuh dalam gelas, kita tambah Bapak Ibu, apa terjadi? Tumpah. Kita dapat tumpahannya itu. Dasarnya hadis Nabi Muhammad SAW. Man shalla alayya wahidan sallallahu bihi asyra. Siapa selawat kepadaku satu kali, Allah beri rahmat kepadanya 10 kali. Man shalla alayya asyra sallallahu biha mi'atan. Siapa yang selawat 10 kali, Allah beri rahmat kepadanya 100 kali. Man shalla alayya mi'atan. Siapa yang selawat kepadaku 100 kali, sallallahu biha alfan. Allah selawat beri rahmat kepadanya 1000 kali. Man shalla alayya alfan. Siapa yang selawat kepadaku 1000 kali, kata Nabi Muhammad SAW, katifu zahama ala babil jannah. Bahuku dan dengan bahunya berdesak-desakan di pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Bapak Ibu bisa 1000 kali satu hari dekat dengan Rasulullah SAW, sangat dekat. Mudah-mudahan didekatkan dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian di luar daripada salat ada khilaf ulama. Mana khilaf itu? Tatkala mendengar nama Nabi, kita berselawat kepada Nabi, itu 2 pendapat. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Tidak ada yang mengatakan mubah. Boleh selawat, boleh tidak. Ada anjuran dan ada tuntutan wajib. Khilaf ulama. Banyak selawat ini. Ada 3 hadis yang menurut kita wajib mengucapkan tatkala Nabi disebut, kita berselawat kepada beliau. Ya, satu kisah dalam kitab Al-Hilyah karangan Abu Nu'aim. Jangan menganggap ahli hadis itu cuma di Muslim, Ibnu Majah dan sebagainya. Abu Nu'aim juga termasuk perawi hadis. Beliau mengucapkan dalam kitab Al-Hilyah, kitab beliau. Apa disebutkan di situ? Yani anna rajulan marra Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahu zabi. Ini hadis panjang, ringkas saja. Ada seorang laki-laki melewat depan Nabi sallallahu alaihi wasallam sang rusa, bawa binatang rusa. Binatang rusa itu baru saja dia dapat berburu. Lalu rusa itu dengan izin Allah bisa ngomong. Ingat Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman bisa ngomong dengan semut. Jadi Bapak Ibu kalau tahu Nabi Sulaiman ngomong semut, Rasul idul anbiya wal mursalin. Untuk Nabi dan Rasul beliau pemimpin lebih dari Nabi Sulaiman. Itu rusa bisa ngomong di hadapan Nabi. Rasulullah, aku ini punya anak yang sedang menetek, menyusui. Beritahu kepada orang ini yang menangkap aku, beri aku izin agar aku bisa menyusui anakku. Dan setelah itu aku akan. Nabi jawab, lam ta'uduni, kalau kau tak kembali gimana? Qala, dia jawab,
La ma'ud, jika aku tak kembali, la'anani Allah, aku dilaknat oleh Allah. Aku dilaknat oleh Allah. Kaman dzikruhu fi yadayhi falam yusalli alaihi. Sebagaimana orang yang dilaknat oleh Allah apabila namamu disebut di hadapannya, dia tidak berselawat dengan engkau ya Rasulullah. Saya ini sebutkan salah satunya, tapi ada hadis yang lain. Ada hadis yang lain banyak. Dengan dasar inilah di sini menurut bahwasanya jangan diam tatkala nama Nabi disebut di hadapan kita. Kita khawatir nanti pendapat yang mengatakan wajib berselawat lebih kuat daripada yang mengatakan sunnah. Khurujul khilaf, kata ulama, keluar dari perselisihan lebih baik kita paling tidak kita dengan Nabi tatkala nama Nabi disebut di hadapan kita. Allahumma shalli ala Muhammad. Jamaah sekalian rahmati Allah, semoga semua bapak ibu istiqamah mengamalkan salawat 40 ini, karena yang menjadikan itu istiqamah. Siapa istiqamah, khair min alfi karamah, itu lebih baik daripada karamah, karena istiqamah itu yang mahal. Ya, terakhir cukup lagi ya. Terakhir saya sampaikan dalam kitab Irsyadul Ibad ila Sabili Rasyad, ada seorang hamba Allah, kalau dia mau tidur dia baca doa-doa Bismillah ma'ahya wa amut, ayatul kursi, al-kafirun, qolahat, al-falak, an-nas, tasbih, tahmid, apalagi tasbih, tahmid, takbir, kemudian bismillah diamalkan 21 kali, tapi terakhir penutup sebelum dia tidur dia salawat dengan Nabi sampai dia tertidur. Apa yang terjadi? Karena istiqamah mengamalkan, tak disebutkan berapa lama, pucuk dicinta bulan pun tiba. Malam yang sangat berharga baginya ditakdirkan Allah mimpi ketemu Nabi Muhammad SAW. Ingat jamaah, Nabi sendiri yang bilang ini, hadis Bukhari, iman ilmana faqad ra'ani yatamathalu syaitanu bih. Siapa yang lihat aku dalam mimpi, sungguh dia telah lihat aku, kata Rasulullah. Syaitan tidak bisa menyerupai aku, kata Rasulullah. Hadis Nabi yang ngomong. Nah, kalau selain Nabi tak dijamin. Nah, pucuk dicinta bulan pun tiba, malam itu dia mimpi Rasulullah. Rasulullah masuk ke rumahnya. Begitu masuk ke rumahnya, kata Nabi, sini, mulut yang banyak berselawat kepadaku, kata Rasulullah. Aku pun mendekat, aku berikan pipiku dan dicium oleh Rasulullah SAW. Aku pun tersadar. Waktu aku tersadar, itu ruangan rumahku wangi sampai 8 hari. 8 hari Bapak Ibu wangi, termasuk pipinya pun masih wangi. Dan dia tahu betul, dia kenal. Berikutnya lagi dia mimpi Nabi Muhammad, berikutnya lagi bisa lihat Nabi Muhammad dalam keadaan jaga, dan dia tahu betul kalau Nabi datang itulah bau ciri khas Nabi Muhammad SAW. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kepada kita benih-benih sayang kepada Rasulullah, senang kepada Nabi Muhammad SAW, dan tolong buktikan. Jangan sampai kita lengah dalam ibadah, baik yang fardu maupun yang sunnah. Ceritakan tentang Nabi, baca hadis Nabi, dan banyak-banyak buat dengan Nabi Muhammad SAW. Saya kira cukup 2 ini saja. Mudah-mudahan jamaah semuanya istiqamah dalam mengamalkan selawat ini, karena dia bersanad. Amalan bersanad itu lebih afdal dari mengutip dari kitab. Ada sanad, ada pertanggungjawab. Yang membuat karangan ini orang yang alim, tak kita ragukan di pontianak ini. Beliau punya sanad, guru-gurunya Masya Allah. Syekh Muhammad Muhammad Yasin Isa Al-Fadani itu guru kesayangan beliau di Makkah itu. Sahibus sanad, semua ulama seluruh dunia banyak mengambil sanad dengan Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani. Tak kita ragukan, inilah sanad yang berkah sampai kepada
Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, saya tutup dengan doa atau majelis. Laptop doa. Ya, baik. Baik, kalau ada doa yang khusus saya serahkan kepada yang bersangkutan. Demikian apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya mohon maaf atas khilafan dan kekurangan, dan mohon maaf juga agak terlambat sedikit penyampaiannya, agak lama. Ya, mudah-mudahan semuanya masih eksis. Kampung Tengah masih bisa ditahan, insyaallah. Ya, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian tadi penyampaian tausiah agama, uraian hikmah peringatan Maulid besar Muhammad SAW yang disampaikan oleh Syekh Haji Awab Ahmad At-Tamimi yang cukup panjang lebar mengenai pengamalan salawat. Mari Bapak Ibu sekalian, cukup panjang lebar dan manfaat salawat yang luar biasa yang beliau sampaikan tadi pada kita semua, menyuruh kita bersama untuk selalu istiqamah untuk melaksanakan pelaksanaan salawat. Majelis Ashabul Maimanah rutin mengadakan ini tiap minggu, bahkan seminggu sampai 2 sampai 3 kali, tergantung daripada permintaan daripada para jemaah. Insya Allah nanti pada hari Sabtu malam Ahad atau Sabtu malam Minggu tanggal 1 November kita berselawat di rumah kediaman Bapak Syarif Indra Al-Qadri, Komplek Mitra Keluarga, Jalan Padat Karya, Kelurahan Saidun, Kecamatan Pontianak Timur. Bagi Bapak Ibu yang belum bergabung dalam selawat Ashabul Maimanah, ayo sama-sama kita tidak. Hari Minggu saya ceramah di Hudal Rahman, tapi tak apa-apa, orang tua maklum lah ya. Tadi itu salah keluar, salah dulu ya, salah dulu. Itu dalam kitab Niatul Faedah. Itu ada satu orang datang ke Habib Abu Al-Qutub Habib Abu Bakar bin Muhammad Segar Garsi. Datang nama orang tuanya sakit, masuk rumah sakit. Tapi disuruh baca sama Habib Abu Bakar Al-Qutub Abu Bakar bin Muhammad Segar salawat Tibbil Qulub. Ya, akan dibaca satu sebanyak 319 kali dalam kitab Niatul Faedah. Insyaallah, alhamdulillah, dengan izin Allah sembuh panjang umur. Ya, salawat kemudian 2 kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa wa
kalau tidak ada Rabbu wa yarfa' yadayhi. Ingat Bu, di mana saja, di selawat, di rumah, di masjid, di surau, Nabi Muhammad itu kalau berdoa mengangkat kedua tangan. Wa yarfa' yadayhi. Kemudian difirmankan Allah dalam Quran, "Ud'uni astajib lakum." Kau doa, insyaallah doamu hajat maka dikabulkan dunia sampai akhirat. Dalam hadis qudsi, fa idza taqullat, dan sebaliknya kata Allah, kalau kamu tidak berdoa pada Allah, Allah murka nanti di akhirat. Mudah-mudahan insyaallah dengan kita selawat pada hari ini yang dipimpin oleh Kiai. Kami lupa saya dulu ya. Allah mudah-mudahan beliau dipanjangkan umur, dan mudah-mudahan panjang umur sehat. Semua yang di sini, Pak Wali, Habib Iskandar, mudah-mudahan semua yang hadir di sini, mudah-mudahan kelak mendapatkan syafaat Nabi Muhammad ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa ala Muhammad. Allahumma zidna min mahabbatir rasul. اللهم اجعلنا اجتماعا من النبي رسول في الاخره. يا ميسر يسر، يا مدبر الله لطيف بعباد الله، اجعلنا مولانا من عبادك الصالحين. نسالك يا الله حسن الخاتمه عند الموت. سلمنا والمسلمين بجاه سيدي. Mudah-mudahan perkumpulan kita dengan bersama kepada Nabi Muhammad, mudah-mudahan di pada mahsyar nanti Nabi Muhammad mengaku kita sebagai umat Muhammad, dimasukkan Allah surga Muhammad. Mudah-mudahan insya Allah ayah kita, ibu kita dapatkan syafaat Nabi Muhammad birahmatika ya arhamar rahimin. Ya muyassir yassir, ya Allah latifun bi Allah ja'alna auladan baka salihin. Nas'aluka ya Allah husnul khatimah indal maut. Sallimna wal muslimin bi jahi sayyidil mursalin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al-jannata ya Allah ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin an-nabiy al-ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillah rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولينا وليا سواك وتجعلنا من خلفك عمرا واصلا. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة الا بالله العظيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم تحيتهم بها السلام واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. إنا ومنكم تقبل. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه.